Oke, ya hari ini ya kita akan belajar seperti biasa ya, belajar IPS. Oke, ya karena ini kita pelajaran kedua ya. Tadi sudah pelajaran pertama, jadi kita berdoa dulu ya, berdoanya dengan membacakan basmalah bersama-sama ya. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Siapa di sini yang tidak hadir hari ini? Baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya sebuah pembelajaran. Oke. Ya, sebelum kita maju ke pembelajaran, Bapak pengen kalian melihat dulu foto yang ada dulu. Ya, apa ini? Oke. Nah, ini adalah dinosaurus. Ya, ini mah di dinosaurusan, agak rumit. Ya, dinosaurus ini adalah besar. Tapi sekarang ada nggak dinosaurus? Kemana dinosaurusnya? Punah. Kenapa dinosaurusnya punah? Ya, dinosaurus punah itu karena memang dia badannya gede, tapi dia sampai sekarang punah karena dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu motivasi kita hari ini. Ingat, kita harus bisa bertahan di kehidupan ini dengan cara terus belajar. Nah, dinosaurus dia meninggal gara-gara gak mau belajar, gitu kan. Kita akan membahas tentang materi faktor pendorong interaksi sosial. Kemarin kalian juga sudah membahasnya ya, materi awal kalian sudah mengetahuinya. Kita akan memperdalami lagi tentang faktor pendorong interaksi sosial. Jadi kita akan melihat faktor interaksi sosial itu ada apa aja sih di dalamnya gitu ya. Lebih mendalamnya kalian bisa lebih memahami lebih jauhnya. Nah, kita akan membahas materi, akan membahas permasalahan yang ada di kalian ya. Kalian akan dibagikan LKPD-nya biar nanti kalian memahaminya gitu ya. Nah, pada kesempatan ini itu menggunakan PBL atau Problem Based Learning, dan nanti kalian mengerjakan kelompok LKPD-nya masing-masing dan akan dipresentasikan. Nanti presentasikannya Bapak akan acak ya kira-kira siapa seperti itu ya. Oke. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya ini ya. Yaitu pertama, siswa menganalisis faktor pendorong interaksi sosial dengan tepat. Kalian harus bisa menganalisis faktor pendorong interaksi sosial yang tepat itu apa. Jangan sampai ketukar empati sama simpati ya, kayak kemarin. Sugesti sama motivasi, identifikasi sama imitasi, itu jangan sampai ketukar. Yang bertanya adalah menganalisis contoh dari faktor pendorong interaksi sosial. Ya, ada contoh-contohnya, kan harus tahu apa contohnya dari faktor pendorong interaksi sosial. Dan yang terakhir, siswa mempresentasikan hasil diskusi tentang faktor pendorong interaksi sosial dengan penuh tanggung jawab. Nah, salah satu manfaatnya adalah agar kita itu bisa ikut merasakan ya terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi kita itu peka terhadap lingkungan dan masyarakat ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu harapannya ya, manfaatnya yang akan kita pelajari. Nah, ini ya yang tadi. Kalian akan diajarkan biar peka ya. Nah, karena kalau nggak peka ya kalian susah. Mungkin kalian juga ngambek kan kalau ada orang yang nggak peka, udah dikasih kode tapi nggak peka. Baik. Nah, kita coba lihat ini nih. Judulnya apa? Kira-kira menurut kalian kenapa Liga Indonesia Liga 1 ya itu ditunda? Karena apa? Nombok. Oke, sip. Kalian tapi nombok tidak menerima. Oke. Gara-gara ada kasus di Malang yang jauh dari sini, ya, tapi sebagai bukti untuk menyelesaikan permasalahannya dan juga sebagai bukti ikut bersedih karena 120 sekian, ada yang bilang 180, itu ditunda liganya sampai benar-benar permasalahannya terselesaikan. Bahwa ternyata di sepak bola aja gitu ya, yang menurut kalian ngelihatnya cuma main bola, ternyata mereka dilatih juga bagaimana cara bisa merasakan kesedihan dari orang lain yang ya meninggalnya banyak. Itu kejadian paling parah, tragedi paling parah di dunia nomor 2. Coba diperhatikan.
judulnya apa? Judul rasa. Ya. Menceritakan tentang apa? Orangnya tuli, dibully, terus diapain sama yang tadi? Ditolong. Ya, gara-gara diituin. Nah, video yang tadi itu berkaitan sekali dengan materi kita hari ini. Ya, kita akan belajar dengan ini yang tadi ya, faktor penentuan interaksi sosial. Nah, kita akan mulai ambil sedikit tentang faktor pendorong interaksi sosial. Disebutnya tes sebagai apa? S yang pertama Sugesti. I Imitasi. Motivasi. Empati. S Simpati. I Identifikasi. Jadi faktor pendorong interaksi sosial itu dibacanya si Messi ada 6 ya. Ini yang telah kita bahas ya, sugesti, imitasi, motivasi, empati dan juga simpati. Kita akan melihat ya untuk memahami lebih lanjut terkait dengan faktor pengenal interaksi sosial. Kalian akan membahasnya lebih jauh di tugas kelompok. Kita hari ini akan belajarnya itu dengan cara diskusi. Ya, Bapak sudah mengelompokkan biar cepat. Diacak ya, ini kelompoknya. Kalian sudah duduknya per kelompok, sudah masing-masing ada 6 kelompok. Nah, di sini Bapak akan mencoba membagikan LKPD ya, yang akan Bapak bagikan ke setiap kelompok. Masing-masing kelompok sudah memiliki LKPD ya. Pertama, kalian lihat dulu adalah bagian depan. Itu ada nama anggota kelompok. Ditulis ya semuanya yang nama anggota kelompoknya. Baik lagi di halaman kedua, itu adalah petunjuk pengisian dari LKPD. Sepak gampangnya kalian baca dulu artikel nanti di halaman ketiga ya. Untuk selanjutnya kalian nanti isi di halaman terakhir, ada soal yang perlu kalian jawab ya. Jawabnya dari mana? Nah, dari pertama kalian menggunakan buku, yang kedua menggunakan artikel yang ada di LKPD-nya, dan yang ketiga Bapak kasih juga materi tambahan di paket yang kalian dapatkan. Bisa juga cari materinya di sini. Motivasi. Kelompok ini teh kelompok berapa? 6. Hindarnya gimana? Jadi boleh nanti ditambahin selain televisi yang menghindari yang tadi di TikTok atau kira-kira gimana cara menghindari akun video-video yang kalian anti faedah? Kalian tahu nggak siapa aja tokohnya di sini? Ini teh? Iya benar Hayu itunya. Cuma ini yang tokoh si bapak-bapak ininya tahu nggak? Ini yang bapak-bapak pakai baju biru. Mana Demokrat tahu? Ini siapa? Bapak polisi. Perhatian dulu, Bapak akan menjelaskan teknis presentasinya ya. Pertama, ini Bapak sudah bikin 6 akan Bapak kocok kelompok mana yang akan tampil. Nanti akan Bapak sebutkan kelompok berapa dan kelompok apa nanti tampil ke depan ya. Kalian nanti ke depannya orangnya silakan untuk ditunjuk yang mau presentasi siapa. Nah, terus di awalnya kalian kenalin dulu siapa kelompok berapa, siapa ya. Dan jelaskan dulu isi artikelnya apa. Baik, kita akan mulai. Kami akan mengidentifikasikan tentang seorang pria yang berumur 37 yang menjalani operasi 23 kali supaya mirip Superman. Bagaimana tanggapan kalian terhadap cerita tersebut? Tidak baik karena menyuntik otaknya dengan benda ini. Mengapa flashback disebut sebagai tindakan identifikasi? Karena melakukan operasi sebanyak 23 kali
silakan. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Bagaimana cara menghindari sikap dan komunikasi seperti dan sebagainya? Bersyukur atas pemberian Tuhan. Oh, bersyukur atas pemberian Tuhan. Oke. Tadi ada 3 kelompok yang presentasi ya, kalian bisa lihat. Nah, kira-kira menurut kalian, gitu ya, ada yang masih belum ngerti nggak terkait dengan materi yang tadi dijelasin? Ada yang masih belum ngerti nggak? Oke, Pak Mufti apa kira-kira Mufti? Pak, apakah sugesti hanya bersifat negatif saja? Oke. Ya, ya sugesti tidak selamanya negatif ya. Ada yang sugesti positif juga. Salah satunya kalian kalau berobat ke dokter, itu kan dapat sugesti dari dokter. Pastinya ada yang baik juga gitu ya. Dari sana, atau kalian juga dapat sugesti dari guru buat belajar yang serius, itu adalah sugesti positif. Oke, selanjutnya kira-kira dari tadi 3 kelompok kita bisa ngambil hikmah nggak dari yang kita pelajari saat hari ini? Ada nggak yang bisa kita pelajari? Mana? Masyarakat ngasih dampak untuk pembentukan individu di dalamnya, sehingga individu harus bisa memilih lingkungan yang dianggap bisa berdampak baik. Oke, ya betul. Jadi maupun apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, ya kita harus bisa memilih juga gitu ya. Mana sih teman yang dianggapnya baik, lingkungan yang bisa dianggap baik. Kalau ternyata lingkungannya malah membuat buruk, ya nggak bagus juga kan buat apa. Masih ada waktunya 5 menit ya. Kalian akan Bapak bagikan ini. Silakan masih disiapkan dulu kertasnya. Disiapkan alat tulisnya. Bapak akan membagikan soalnya. Dibagi satu ya. Ditulis nama kalian dan kelas kalian. Oke, cukup waktunya, boleh dikumpulkan di tengah saja, ditumpukan dengan soalnya. Bila hari ini kita telah selesai melakukan pembelajaran terkait dengan faktor pendorong interaksi sosial. Gitu ya. Pertemuan ke depan kita akan membahas tentang tentang bentuk interaksi sosial, yaitu asosiatif. Kalian bisa lihat di buku halaman 89 ya. Baik. Sok pimpin berdoa sama Bu KM. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai